perkenalkan, nama aku Lafisa, aku tulis sendiri dengan akhiran NIM 062. Dan teman saya. Halo guys, kenalin nama aku Razufa Jinasti dengan akhiran NIM 066. Dan teman saya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nadia dengan akhiran NIM 032. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang dan dari kami akan mengangkat tentang bahayanya sampah plastik dan lain-lainnya, bahayanya tentang sampah. Oke, sebelum kita masuk dalam diskusi atau forum ini, kita mau nonton video singkat. Selamat menikmati, menyaksikan. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sama kita. Oh man, it's freaking strong. Indonesia saat ini menyatakan sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, ditelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di bandeng ini menunjukkan ada kontaminasi ya? Kontaminasi. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan Anda juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, itu mau makan apa? Nah guys, tadi kan udah tonton kan video yang di sebelah tadi. Banyak banget kan sampahnya, sampai membukit, bertebaran di mana-mana, bahkan melukai hewan-hewan di laut maupun di darat. Parah banget kan? Ngeri banget guys, sumpah ya. Iya, parah banget lah pokoknya. Kayak sampah tuh bertebaran, kayak miris banget kita ngelihatnya gitu. Bahkan pernah denger gak sih Indonesia tuh dinobatkan sebagai negara Iya bener, aku pokoknya di dunia. di dunia loh, bukan se-Asia aja, di dunia parah. Oke. Nah, menurut dari literatur yang aku baca, sampah itu kan dibagi menjadi 3. Nah, kita ada juga sih yang sering bertanya kalau sampah itu dari mana sih asalnya. Itu kayak gak pertanyaan yang logis banget sih. Sampah itu berasal dari kegiatan kita sehari-hari, mulai dari belajar, mandi, makan, bekerja, dan lain banyak. Pokoknya kegiatan kita sehari-hari atau aktivitas kita. Sampah itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3. Contohnya seperti baterai kabel barang elektronik yang sudah rusak dan dibuang gitu. Yang kedua itu ada sampah organik. Yang kedua ada sampah organik juga. Sampah organik itu dia mudah terurai. Contohnya seperti sisa makanan, buah-buahan yang udah busuk. Nah, yang ketiga itu sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini itulah yang sering kita gunakan atau banyak kita temui di sekitar kita. Ini semua juga banyak sih yang kita temui di sekitar kita. Sampai sampah anorganik ini yang paling sering dibahas atau gimana gitu. Karena ini sering kita lakukan. Contohnya kayak sampah plastik tuh beli minum aja. Dulu kan kita masih minum pakai cangkir gitu. Kalau sekarang kayak udah pakai pokoknya tempat-tempat minum yang sekali pakai gitulah, efektif gitu menurut aku gitu. Itu sih jenis-jenis dari sampah gitu. Bagaimana sih cara penanganan sampah plastik yang dapat kita lakukan? Penanganan yang baik dan benar adalah dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi sebuah kerajinan tangan seperti kata pensil dari
botol bekas, bunga dari plastik bekas, atau cara penanganan lainnya seperti membakarnya. Tapi pembakaran membuat polusi udara. Jadi sebaiknya kita dapat mengolah plastik-plastik bekas tersebut menjadi sebuah kerajinan tangan. Bagaimana sih cara penanganan sampah plastik yang dapat kita lakukan? Penanganan yang baik dan benar adalah dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi sebuah kerajinan tangan seperti kotak pensil dari botol bekas, bunga dari plastik bekas, atau cara penanganan lainnya seperti membakarnya. Tapi pembakaran membuat polusi udara. Jadi sebaiknya kita dapat mengolah plastik-plastik bekas tersebut menjadi sebuah kerajinan tangan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama teman kita yaitu Aprica kalau bahwa sampah itu dibagi menjadi 3, ada organik, anorganik, sama B3. Dari 3 ini ada dampaknya masing-masing sih teman-teman. Kalau dari sampah organik sendiri tuh banyak dampak positifnya, soalnya kenapa? Karena dia itu bisa terurai. Jadi dia nanti bisa berubah jadi mikroorganisme yang nantinya kalau di daratan, kalau di tanahnya itu jadi subur kayak gitu. Terus kalau di lautan itu nanti bisa jadi makanan bagi organisme-organisme yang ada di lautan, kayak yang di air gitu. Terus sisi negatifnya apa ya guys? Lama nggak sih dia terurai? Kayak butuh waktu. Tapi kalau nggak selama nggak selama, tapi kan banyak nih sampah-sampah yang sering dibuang kemana-mana gitu kan. Lama terus sudah bertumpuk-tumpuk kan jadi bau juga gitu loh. Iya benar. Terus kita lanjut ya ke dampak yang sampah anorganik. Nah, kalau buat dampak dari sampah anorganik sendiri ini sangat banyak ya guys. Soalnya sampah anorganik ini kan dari plastik-plastik kayak gitu. Sedangkan sampah plastik itu sangat sulit, bahkan kayaknya nggak bisa terurai deh. Bahkan sampai ribuan tahun tuh sampah plastik tuh masih ada. Bahkan pernah aku dengar kan bahwa kayak sampah penjajah loh, bahkan udah ratusan tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Nah iya gitu, parah banget sih guys. Dampaknya tuh buat lingkungan sekitar tuh sangat-sangat nggak bisa ditoleransi banget. Kalau di lautan pun juga sama guys, bahkan pantai-pantai sekarang tuh isinya sampah semua. Jadi kita tuh nggak bisa menikmati indahnya pantai dengan natural kayak alamiah gitu. Pasti akan terlihat sekecil apapun itu sampah plastik. Kalau di daratan sendiri itu bisa menyebabkan pencemaran tanah maupun pencemaran air. Kalau sampah plastik masuk ke dalam air, airnya kan pasti akan terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia dari sampah tersebut gitu. Dampaknya banyak sih guys. Ada lagi nih, kalau di lautan itu bakal mengganggu, nggak di lautan aja sih, tapi kayak sebagian besar tuh di lautan. Paling ironis ya guys, soalnya dulu tuh pernah yang lagi viral itu paus mati terdampar yang isi perutnya tuh sampah semua karena dia makan sampah plastik. Gak banget, kasihan guys. Paling ironisnya tuh yang ada di lautan ya guys ya. Soalnya apa? Karena sebagian besar sumber makanan kita kan juga dari laut ya. Iya, benar. Kayak ikan. Bayangin aja kan makan sampah. Sedangkan ikan sendiri itu nanti kita akan makan. Paham gak sih guys? Kayak berarti kita ibaratnya kita ini juga deh, makan sampah. tadi kan ya, teman-teman juga udah tonton kan video yang tadi kayak di kura-kura apa sih itu yang ada itu yang dia harus dicabut lengket gitu kan, kasihan gitu loh dari sampah-sampah kita.
Iya, bener banget, bener-bener. Ada Jadi lagi mulai sih sekarang, apa itu dampaknya itu yang paling parah yang sering kita temui itu banjir. bener, Iya, banjir. tanah longsor. Soalnya kenapa? Soalnya sampah plastik sendiri itu menyumbat saluran Iya, air. benar. Jadi airnya tuh meluap dan menyebabkan banjir, begitu. Gitu. Nah, ada juga sih kalau solusi ya. Apa ya solusi yang tepat untuk sampah? Kalau misalnya kesadaran nih ya. Ada sih nih ya, aku ada solusi. Tadi kan udah pencegahan nih. Nah, kita nih ada berbagai macam orang nih. Ada yang pertama itu dia langsung memilah-milah nih dari rumah. Nah, ini contoh yang bagus cara membuang sampah. Ya, bener banget. Dia memilah-milah pembuangan sampahnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung. Terus sampah organik dapat kita olah menjadi kompos di rumah. Terus kalau sampah yang mengandung bahan berbahaya seperti B3 tadi itu dapat kita salurkan ke dinas lingkungan hidup. Terus yang kedua tuh ada juga tipikal orang tuh dia sampahnya itu langsung dibuang dijadikan jadi satu gitu, dikumpulin dijadikan jadi satu. Nah, itu nggak apa-apa sih, cuman kayak kalau bisa dipisah kenapa tidak? Kalau udah bisa disatuin, jangan dibuang sembarangan ke sungai atau apa. Lebih baik diserahkan ke petugas kebersihan gitu. Nah, kalau yang ketiga ada juga tipikal orang yang ini parah sih, parah. Yang ketiga tuh dia buang sembarangan guys. Nah, apalagi dibuang ke sungai gitu. Nah, yang tadi dampaknya dampaknya tadi kayak seperti dapat banjir, menyebabkan banjir, banyak sih tanah longsor dan kejadian-kejadian alam yang lainnya. Emang sih kalau banjir atau longsor dapat juga terjadi karena lingkungan alam gitu, tapi kebanyakan dari faktor manusia dari kita gitu. Terus ada juga yang paling parah itu yang bakar. Ternyata kita anggap membakar sampah itu baik, ternyata itu bukan solusi yang tepat teman-teman. Bahkan itu dapat mengganggu pernapasan dan mencemari lingkungan atau udara-udara kita gitu. Bahkan ada undang-undangnya aku lihat dulu. Undang-undangnya itu nomor 18 tahun 2008 itu dia telah dilarang membakar sampah. Bener banget guys. Selain kalau nggak kita siapa lagi gitu yang menjaga lingkungan kita? Benar. Kita tuh harus melestarikan lingkungan kita untuk anak cucu kita nanti. Nah, mereka nanti dapat apa? Masa dapat sampah-sampah dari kita? Gitu guys. Benar-benar. Nah, kalau solusi ya, apa ya solusi yang dapat kita pemerintah udah lakukan gitu? Solusi. Aduh, aku tak tahu. Ya solusinya cuma satu sih, harus sadar gitu aja sih. Kalau Kita tuh sadar harus ya. sadar. Iya, kita harus sadar. Soalnya kalau disadar gitu oleh siapapun itu nggak akan bisa. Bahkan kita udah disadarkan oleh banjir atau bencana-bencana alam lainnya gitu loh. Itu aja kita nggak sadar. Duh, gimana? Kalau sosialisasi, percuma sosialisasi kalau kita belum sadar itu, belum ada kesadaran dalam diri kita. Benar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak ada kesadaran dari diri sendiri, nggak ada. Kayak jadi kita harus terapin dalam diri kita tuh sampahku itu tanggung jawabku gitu loh. Benar. Nggak kayak kita buang sampah sembarangan nih, itu bukan berpengaruh untuk kita juga nanti, untuk orang lain juga. Pokoknya bahkan orang-orang terdekat kita bisa bahaya gitu lah, bahaya. Apa sih bilangnya? Nah,
dari beberapa yang udah kita bahas tadi nih, menurut kalian udah itu nggak sih, udah ada kayak apa sih yang udah kalian lakukan untuk menghindari sampah-sampah, penggunaan sampah gitu, sampah-sampah plastik atau apa gitu? Kalian udah nerapin apa aja buat lingkungan kita, buat masa depan? Kok masa depan sih? Iya boleh, kan masa depan kita nanti, masa yang akan datang. Ya, apa yang kalian udah lakukan buat investasi dunia ini buat masa depan gitu? Kalau dari aku ya, contoh dari aku, apa ya? Kalau dari aku sih, aku belum terlalu itu baru disadarkan sekarang. Tapi enggak sih, aku kalau buang sampah itu udah pada tempatnya, lebih sering pada tempatnya, walaupun kadang itu kayak udahlah gitu, udahlah di sini aja nggak apa-apa, tapi syukur udah sering pada tempatnya. Nah, aku juga baru disadarkan sekarang bahwa kita harus bawa ini kemanapun berada, jangan lagi beli minum, beli apa-apa. Jangan sampai tertinggal, kemana-mana harus bawa ini. Aku punya kan ini, tapi aku tuh kadang mager untuk bawa ini gitu. Jadi aku sering beli minum di kampus, di kantin atau di mana gitu. Kita harus melawan rasa malas kita buat menjaga diri. Kalau kita bawa ini sama bawa bekal gitu, bawa tempat nasi atau apa, itu bakal lebih irit loh untuk anak kos untuk apa. Bener banget. Jadi ayo ubah kebiasaan untuk melindungi dunia ini dari sampah plastik. Benar. Oh ya guys, selain itu kan ada juga nih, kan biasanya kalau kita pergi ke supermarket gitu ya, kita kan dapat kantong plastik. Nah, sebaiknya kita bawa tas sendiri nih dari rumah atau dari kos gitu. Selain kita, kan sekarang tuh kantong plastik itu bayar loh guys. Walaupun 200 perak atau 500 entah itu berapa. Mungkin itu kayak salah satu solusi nggak sih biar nggak gunain. Ya bener banget, bener. Kita lebih baik bawa tas sendiri dari rumah atau dari kos. Terus nanti gitu deh, kita nggak ngeluarin uang seperak pun. Gitu guys. Jadi kalau misalnya ini udah keluar dari tema ya, tapi masih nyangkut ke lingkungan. Kalau misalnya dekat itu minimalin jalan aja, maksimalin jalan aja, nggak usah naik motor guys. Ya benar. Soalnya Malang itu bener-bener macet guys. Sampai-sampai tuh pejalan kaki tuh nggak ada space sama sekali. Kalau kita jalan kaki tuh kayak uji nyali, tau nggak sih? Kayak harus hati-hati gitu. Ya guys, jangan lupa kita harus menjaga keselamatan kita juga. Aduh, pokoknya itulah untuk mahasiswa. Itu aja sih untuk pesan dari kita semua. Jadi udah kelar. Itu aja sih. Jadi kesimpulan diskusi kita hari ini yaitu yang pertama itu kita mengetahui jenis-jenis dari sampah, ada B3 ternyata berbahaya, organik, serta kita mengetahui cara pencegahan karena kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, selain itu ada dampak-dampaknya juga nih yang harus kita ngerti biar kita bisa merubah dan kita disadarkan gitu loh. Dampaknya. Nah, sekarang kita harus cari tahu juga apa sih solusi yang boleh dibuat pemerintah gitu solusi. Tapi kalau di lingkungan kita pasti udah tahu ya, solusinya kayak petugas kebersihan, tempat sampah terpadu. Ada juga dari beberapa masyarakat yang ngambil poin positif dari sampah-sampah itu mendaur ulang atau menjadikan sampah-sampah. Kayak tahu nggak sih kamu ini ada pelukis terkenal itu buat lukisan dari sampah plastik. Oh iya, aku baru tahu loh. Iya, ada loh. Ada nanti. Keren banget sih, keren. Kayak
kita bisa gunain sampah plastik itu dengan baik, tapi ada sisi negatifnya. Dari pernah yang aku lihat atau yang pernah aku tonton, sisi negatifnya tuh kita masih perlu ngeluarin banyak biaya. Bener-bener. Tapi itu banyak positifnya untuk kita. Jadi teman-teman. Tapi ada juga loh yang malah menghasilkan uang. Dari itu kan sampah. Iya, dari sampah plastik. Contohnya tuh kayak bikin tas gitu dari sampah-sampah plastik. Itu kan banyak sih. Terus ada yang bikin hiasan-hiasan tuh juga banyak. Tapi pernah nggak sih kamu dengar ini pemulung tuh ngumpulin masker terus dijual kembali? Itu kan parah banget. Nah ya guys, jadi Itu kalian jangan tuh guys, itu salah. kalau habis memakai masker itu disobek ya, biar tidak didaur ulang karena itu bahaya banget. Iya, itu enggak untuk didaur ulang Dari itu. orang lain ya, dari nafas mereka nggak tahu ada bakterinya, bahkan apakah dia mengidap COVID juga kita nggak tahu, jadi bahaya banget guys. Tuh, terus aduh banyak banget sih kalau kita bahas tentang sampah ini nggak akan kelar-kelar, soalnya ini deket banget dengan kehidupan kita gitu loh. Ada banyak deh pokoknya tentang sampah teman-teman. Dari beberapa yang sudah terbahas tadi kan solusinya udah dapat kita. Kesimpulannya, nah tadi kesimpulannya udah aku sebutin kan, berbagai. Nah lanjut kemana tadi kesimpulannya? Nah dampak-dampak juga udah kita sebutin kan, pencegahan juga sudah. Udah itu aja sih dari kita. Dadah guys, terima kasih, jangan lupa di like. Dadah, makasih. Sampah tanggung jawab kita.